Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila anqal qala fayatunahu min qibali yadayhi. Maka malaikat mendatangi itu mayit dari sisi tangannya. Fatakulu, maka berkata, apa itu? As-sodaqotu, sodakoh yang pernah dikeluarkan oleh orang tersebut. Kufu an sahibi, tahanlah kamu sekalian wahai malaikat dari temanku ini. Fakam min sodakotin kharajat, maka berapa banyak dari sodakoh telah keluar min hatainil yadaini, dari kedua ini tangan, hatta waqa'at, sampai sodakoh itu berada fi yadillahi, di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Mereka itu mengeluarkan sodako ibtigha'a wajhihi, pengharapan untuk rahmatnya Allah. Fala sabila lakum alaih, maka tidak ada jalan untuk kamu sekalian wahai malaikat, alaihi, atasnya orang tersebut, alaihi, atasnya orang tersebut. Ini kan cerita kemarin bagaimana itu Sayyiduna Ka'ab bercerita kalau seorang hamba yang soleh diletakkan di atas kubur, diletakkan di dalam kubur, ketika itu amal-amal yang soleh meliputi mereka. Amal-amal soleh itu akan bantu mereka, baik itu sholat, baik itu puasa, zakat, jihad, sodako, semuanya tadi itu akan bela dia. Datang malaikat dari sisi kakinya, ngatakan bahwasannya ini kaki yang digunakan panjang berdiri untuk sholat. Maka datang juga dari sisi kepalanya, maka mengatakan puasanya la sabila lakum alaih, tidak ada jalan ya untuk kamu sekalian menyiksa dari sisi kepala. Karena apa? Atola doma'uhu lillah fi darid dunia, panjang dia tadi itu hausnya karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan dunianya. Fala sabila lakum alaih, tidak ada jalan untuk kamu sekalian atas ini mayit. Datang dari sisi badannya, maka berkata haji yang pernah dia laksanakan, jihad yang dilaksanakan, berangkat untuk mencari ilmu agama, terhitung jihad juga. Maka faqad ansaba nafsahu wa at'aba badanahu wa hajja wa jahada lillah. Ini orang sudah mencapekkan dirinya, membuat lelah dirinya dengan apa? Dengan haji, dengan jihad untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fala sabila lakum alaih, tidak ada jalan untuk kamu sekalian wahai malaikat, alaihi, atasnya ini mayit. Jadi dibelani kabeh ya. Makanya wong soleh itu Pak, kalau sekarang kan belum ada panggilan jihad kan, panggilan jihad untuk jihad kemana ya? Belum, belum ada panggilan. Jihadnya itu apa? Ya jihadnya belajar ilmu agama, itu jihad. Inti mencari rezeki yang halal, yang mencukupi untuk kecukupan, itu juga jihad, bukan untuk tomak, bukan berlebihan, itu juga jihad. Ya. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih Malang, beliau pernah kalau ngajar itu Pak sampai jam 2 malam. Kalau ngajar itu mulai maghrib, putus baca rotib, kemudian
baca lagi. Ini setelah isya sholat ngajar lagi sampai jam 2 malam. Ada salah satu muridnya ngomong, Habib kenapa kok terlalu mencapaikan diri ngajar sampai jam 2 Pak, ngajar sampai jam 2 malam persis kayak kula jenengan niki ya, jam 2 malam. Ketika dikatakan kenapa kok seperti itu Habib, katanya beliau, ana ini mau sodako dengan harta, ana bukan orang berharta. Mau sodako dengan apapun tidak ada. Ya sodako ana ini dengan apa? Ya dengan diri ana ini ana gunakan untuk ngajar, itu sebagai sodako. Allah berkah ya. Itu paham tidak ini? Jadi mereka itu seperti itu. Beberapa waktu yang lalu ana baca sirahnya Habib Hamid bin Umar Ba'alawi. Habib Hamid bin Umar Ba'alawi itu yang ceritanya ketika beliau ziarah ke Madinah, berada di pojokan sendiri, di belakang orang berebut untuk mendekat ke kuburan Nabi. Zaman itu sing jaga kuburan Nabi padha waline pisan, wali min auliyaillah. Nah sekarang Bib, wallahu a'lam, karena ana bukan wali, ndak tahu wali kecuali wali, la ya'riful wali illa wali. Lek sampean ngomong wong iku wali Bib, yo berarti sampean wali pisan, masyaallah, barakallahu fik. Dan anda akan katakan suudon ndak bagus, husnudon bagus, sampean wali min auliyaillah insyaallah, amin. Kok amin kon? Wani kon ora amin. Wali ku jane gede Pak nggih. Wis wali wis tambah ngelundas ku akhire. Ya sampai ndak paham, aku ndak paham ngomongnya apa. Akhirnya si Habib ini duduk di pojokan. Sampai ketika itu orang berebut yang jaga itu, man minukum Hamid bin Umar, man minukum Hamid bin Umar. Siapa di antara kamu yang namanya Hamid bin Umar? Dicari tidak ada. Siapa yang namanya kamu? Di antara kamu yang namanya Hamid bin Umar? Tidak ada. Sampai di pojokan sendiri paling belakang kelompok Yaman, man minukum Hamid bin Umar. Beliau duduk di pinggir Pak, lek jeneng Jawa kon dempis karo ngene. Enggak rebutan nih. Ya wali min auliyaillah ini duduk dempis di pojokan ngene. Siapa yang namanya Hamid bin Umar? Ana Hamid bin Umar katanya. Ada apa katanya? Jaddukum bayashufu, kakekmu mau ngeliat kamu katanya. Paham teman? Ojo delok waline tok, Pak. Ya apa mujahadahnya beliau? Ana baca di akhir umurnya beliau, akhir umur ya, akhir umur. Sampai dikatakan beliau itu dikatakan orang itu, Pak, kalau bisa nyampe ke Masjid Ba'alawi di Hadramut itu satu kebanggaan, Pak. Karena di situ pernah berada orang-orang besar, orang-orang pilihannya Allah. Nah, insya Allah sampai sekarang semoga bisa nyampe semuanya insya Allah ya. Ya, Hadramut insya Allah. Terus umroh nggih karo aku ya insya Allah. Lah duit, ono duit teko Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Ya. Semua orang yang masuk ke Masjid Ba'alawi mereka tadi itu bangga, kecuali Habib Hamid bin Umar. Masjid Ba'alawi yang berbangga ketika dimasuki beliau Habib Hamid bin Umar. Akhir umurnya, Pak, akhir umurnya itu beliau itu ngajar mulai jam 2 malam sudah masuk ke Masjid Ba'alawi, baca rotib, baca Al-Quran, baca zikir, adkar semuanya sampai waktu subuh. Setelah subuh beliau itu ngajarkan daras taklim sampai waktu isyraq sholat 2 rakaat. Setelah itu beliau melanjutkan daras lagi, kemudian setelah itu tidur sebentar, sebelum duhur beliau kembali lagi ke situ ngajar lagi sampai waktu asar sholat ngajar lagi sampai menjelang maghrib, kemudian pulang sebentar kembali lagi, kemudian beliau masuk ketika waktu maghrib baca rotib sampai isya, setelah isya ngajar lagi sampai waktu kira-kira jam 9 gitu, kembali ke rumahnya jam 2 seperti itu lagi. Akhir umur kayak kula jenengan nggih insyaallah, amin ya. Ngajian sak jam wis kesel. Oh, kesel. Iya. Nah, semuanya yang pernah kita laksanakan, amin, kebaikan-kebaikan semoga diterima oleh Allah, itu semuanya akan menjadi bukti dan akan menjadi peneman kita, akan menjadi tameng. Wah, malaikat dikon minggir malaikat gitu. Lek bosone kita orang kan kalau bahasanya datang itu malaikat, maka hajinya jihadnya mengatakan apa? Tidak ada jalan untuk kamu. Lek boso luwe ini nih, wes malaikat aja macem-macem wes. Iki jihad loh, iki ngajar,
ini taklim, ini hafalan, ini haji, ini sodako, ini kakinya lama untuk berdiri loh, jangan macem-macem, ana yang jaga ini. Sudah pergi sana-sana, mau datang ke kepalanya, jangan, tak usah. Ini suka puasa ini, nggak puasa ya. Nah, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, nggak bisa 8, 9 puasa. Tahun ini 2017 jatuh hari Rabu Kamis, nggak bisa hari Kamis, hari Arafah, hari yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa itu akan menjadi bukti, Pak. Amin. Kemudian datang dari sisi tangannya juga ngatakan sodako yang pernah dikeluarkan dengan tangannya ini. Kufu an sahibi, lek boso lumajang ini kufu an sahibi itu. Mikir, aja melok, mikir. Iki tonjokku iki. Kalau bahasa Indonesianya, mandek di situ, berhenti di situ, tahan sampai situ, jangan maju lagi malaikat loh iki. Sudah berhenti berjalan. An sahibi, ini temanku ini, suka sodako ini, mantu pondok, masya Allah. Iya. Kayak didik kan, Pak. Ini lepok-lepok nong enak, Pak. Cerita iya. Kharajat yang keluar ini sodako min hataini yadain, dari kedua ini tangan. Iya. Maka ketika itu tidak ada tujuan lain kecuali untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Fala sabila lakum alaihi, tidak ada jalan sudah untuk kamu atas orang ini. Qala berkata itu Ka'ab bin Ahbar, fayuqalu lahu, dikatakan kepada itu mayit, hani'an, selamat, beruntung kamu, tibta hayyan wa tibta mayitan, engkau ini baik ketika hidupmu, baik juga ketika matimu. Ini maknanya, Pak, mereka itu pasti akan dikenal, Pak. Mereka bukan butuh untuk terkenal, enggak. Cuma Allah ingin menunjukkan inilah orang pilihannya Allah. Ziarah ke Kiai Hamid misalnya, aku takon, pernah ketemu Kiai Hamid tak sampean? Nah, nama cerita itu. Kenapa? Kok ada magnetnya yang kuat untuk datang kepada beliau, padahal ke kuburannya. Yaitu tibta hayyan wa tibta mayitan. Berangkat ke Habib Ja'far sampean. Pernah weruh pemain Habib Ja'far wafat tahun 55. Yang mau haul sekarang insya Allah bisa nyampe semuanya. Haul Gresik, Habib Abu Bakar Gresik, pernah ketemu sampean. Tahun 54 wafatnya. Pernah ke Lumajang loh itu, Pak. Habib Abu Bakar pernah ke Lumajang. Datang kepada temannya Habib Abu Bakar bin Ali Al-Muhdhar, mertuanya Habib Muhsin. Jadi satu teman sama belajar sama Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, abahnya Habib Salim Asy-Syatiri di Ribat Tarim, bangun masjid di Labru. Weruh masjid di sampean. Sejak ngomong masjid iku tambah golek panas hati. Datang, Pak, ke sini tuh. Sampai berangkat haul, weruh ta karo wong iki. Oh, daru. Dari mana? Ini maknanya tibta hayyan wa tibta mayitan. Kamu ini baik hidupmu ketika hidup, setelah wafat itu baik juga. Jangan dianggap sama seperti yang lainnya. Jangan dianggap cuma, maaf, bongkahan tulang belulang yang ditandai dengan satu beton, dua beton tok berupa maesan. Enggak, mulia kamu. Yang ngomong gitu itu siapa? Kuburannya itu loh, Pak, yang ngomong. Ya. Oh, setelah itu qala, berkata Sayyidina Ka'ab, wa ta'tihi malaikatur rahmah. Datang ketika itu para malaikat rahmat. Fatafrushu, maka itu malaikat menghamparkan lahu, untuknya si mayit, firoshan, satu tempat duduk, satu permadani. Ya kayak bahasanya kita orang orang ngene nih lho, Pak. Iya. Perusahaan enak lungguh ngono ya, dihamparno karo malaikat. Ojo wedi mane kuburan, ojo wedi, Pak. Sampai kok kuburan, wedi rek.
2 kali 1 iku ndak duwe amal lek duwe amal ndak enak percaya ndak? Kalau percaya praktek. Panjang umur insyaallah sehat ya. Insyaallah sehat panjang umur insyaallah. Minal firasyan minal jannah, yang hamparannya itu, yang permadaninya itu teko surga, dari surga. Itu bukan sepon iso kempos Pak, ndak, dari surga ini. Cok ndelok wekku apik ya. Ora dilarang rek. Paham ini? Waditharam minal jannati, dan apa ini permadani dari surga. Iya. Kebesaran dari surga. Bukan cuma itu Pak, 2 kali 1 kuburan bagaimana? Wa yafsahu lahu fi qabrihi, malaikat membuka atau Allah membuka untuknya dalam kuburannya, besarnya itu madda basarihi, sepanjang pandangan mata, ombo luas di alam kubur itu. Nah, kemudian apa? Wayu'ta, wayati bisa juga mendatangkan malaikat bigindil. Apa gindil itu? Apa? Lampu gantung. Gindil jamaknya ganadil. Gindil minal jannati, lampu gantungi. Lek mikir-mikir ngene Pak nggih. Mikir-mikir. Saiki ana wong urip di donya Pak, omahe iku RSSSSSS. Si kredit. Lampu gantung ndak duwe. Lu enak ndi saiki? Di donya apa di alam kubur? Wis terus terang ae wis. Ndak bayar listrik. Tarif dasar listrik munggah. Ndak ono prei. Teko surga, langsung kasih lampu gantung sama Allah. Terang ente di sana. Niki ndak ono kelap-kelip. Pulsa entek muni titit ngisi-ngisi tonggo ae. Oman sing mati bleb ngono. Aduh, ngisi-ngisi tok. Ate muni wae Pak titit banter Pak. Oman ning bengi weruh, oh apa Bu Umar durung mbayan gledek ae. Gara-gara telat mbayar. Paham ini? Surga ndak ada Pak, di kubur ndak ada sudah. Jangan ngomong surganya. Ini kubur. Di kubur tidak ada, kosong sudah, nikmat semuanya, lampu gantung dari sorga. Allah. Kemudian apa? Wayastadhi'u binurih, yang mana lampu gantung itu akan memancar dengan cahayanya ila yaumi, sampai hari yab'atsuhullahu, Allah membangkitkannya min gabrih, dari kuburannya, sampai nanti ketika tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama penghancuran, tiupan yang kedua pembangkitan, sampai hari itu tenang di alam kubur. Iya, di alam kubur. Alam kubur itu ya apa sih? Alam kubur itu Pak ya seperti alam-alam kita ini Pak. Ya, para ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi ya segitu. Aktivitas itu dilaksanakan semuanya yang ente mau. Cuma ada taklif di sana. Orang-orang baik ya, Allah majalla minhum. Orang baik tidak ada. Jadi misalnya kula jenengan ini semoga panjang umur, lek sampai umur kemudian meninggal, itu di alam kubur itu sholatnya itu tidak taklif. Tak karepe, ate sembayang oh ndak ya sekarepmu wis. Ngono. Baca Qur'an ini bukan taklif. Semuanya bukan taklif. Dan di sana kalau aktivitasnya itu dia ngajar misalnya, ya ngajar di sana. Lo ngajar sapa? Yo ngajar nek ngono. Embo sapa? Aku di rumah daftar jan. Ya, ada aktivitas kayak biasanya. Dilanjutkan. Orang menuntut ilmu agama kemudian wafat, ya dilanjutkan di alam kubur. Sampai kapan selesainya orang menuntut ilmu agama? Mulai ayunan sampai lahat. Makanya Nabi mengatakan apa? Sampai lahat. Di dunia, di lahat lanjut. Malah belajar langsung sama orangnya. Misalnya sampai saya belajar Mukasyfatul Qulub ini, kitab Imam Ghazali. Lah saiki aku sih mau cocok sampean. Tapi cocok dhisik Pak, seakan aku. Semua panjang umur. Ya, misale mau depak umur, depak jan aduh teni.
Ada Pak umur, sudah sampai umur ngaji kitab Mukasyafatul Qulub langsung Imam Ghazali. Ya iya sih cuma mati. Makane iku le. Makane iku mati iki lho ndredegno. Paham ya, Pak? Ya itu ada yang pernah itu cerita, ada budak itu. Budak itu ketika dijual ya biasa gitu, cuma dikatakan budak ini katanya budak amanat gini dibeli. Setelah dibeli katanya si budak tadi itu, tuan ya sampean sudah beli saya ya, ana minta rumahnya ana itu jauhkan dari rumahmu, taruhun di tempat yang agak jauh dari rumah induk, buatkan meskipun jelek tidak apa-apa katanya, dibuatkan rumah gubuk. Tapi aneh kalau malam hari itu dari rumah gubuk itu memancar cahaya terang. Si saya kata terus, tuan iki rumah gubuk tapi kok terang betul ini rumah ini, apa ini katanya. Pelan-pelan diintip Pak di gubuknya. Ternyata dalam keadaan sujud itu sih budak nangis sama Allah, ya Allah, kalau memang ya Allah aku ketika pagi hari sampai sore hari aku harus menjadi seorang budak, aku ini harus berkhidmat kepada tuanku, malam ini ya Allah aku gunakan untuk berkhidmat dengan dirimu ya Allah, waktu yang sedikit ini ya Allah maafkan ya Allah kekuranganku ini ya Allah, terus sama nangis sampai subuh. Ini sih saya ngeliat Pak, lah anehnya di atasnya orang budak yang sujud itu ada lampu yang langsung nyambung ke langit, lampu nyambung ke langit. Ajib ini. Besok malamnya dilihat lagi sama seperti itu. Hari ketiga diajak bojone, mulai kan kebongkar ini, sama istrinya ngomong, Syaf, ini budak kita orang ini bukan orang-orang yang ini loh, bukan orang biasa. Loh kenapa? Tahu enggak? Setiap malam dia tidak tidur, dia sujud sama Allah, nangis, merasa kekurangan dirinya, katanya dia. Karena kalau pagi sampai sore katanya berkhidmat sama kita. Terus kalau malam dia tadi itu digunakan ibadah sambil nangis takut kekurangan. Dan yang aneh lagi katanya, ya apa katanya? Itu di atas dia sujud itu ada lampu yang bergantung langsung ke langit. Iya. Berangkat orang loro Pak, lanang wedok ya, suami istri. Dilihat gitu Pak, ajib, kaget Pak. Si istrinya kaget, pulang gini aja. Ini berarti orang pilihan ini. Kita bebaskan saja. Kita bebaskan ini budak ini. Begitu tak? Iya, ya Khair. Pagi dipanggil si budak. Budak sini kata ya. Kamu ini mulai sekarang aku bebaskan. Kaget. Oh, alhamdulillah. Oh iya, kenapa? Ya gini budak, sebetulnya itu ana bebaskan kamu itu ada sebabnya katanya. Ana itu selama beberapa hari ini ngelihat kamu kalau malam itu sujud, dan aku kelihatan kamu ini menangis karena kekurangan ibadah. Jadi aku sekarang mau membebaskan kamu supaya kamu enak ibadah. Dan terus kamu Masya Allah itu ana ngelihat tempat kamu itu gubuk itu terang karena ada lampu yang bersambung ke langit. Lek kula jenengan kira-kira apa iki Pak? Lho ketok. Wis sawer aku wali ya. Iku lek kula jenengan Pak. Katanya budak apa? Langsung, ya Allah, rahasia yang selama ini aku tutupi ya Allah kebongkar di antara makhlukmu ya Allah. Maka aku minta kepadamu ya Allah, sekarang ini, detik ini, buat aku meninggal dunia. Langsung berteriak sebentar meninggal. Ya Allah ya. Itu di dunia Pak, masih di dunia itu. Alam kubur apa lagi? Itu cerita khurafat, buat ente khurafat. Ana baca di kitab kok. Yang ngarang orang soleh, percaya nah. Kalau ente katakan itu khurafat terserah ente, cerita khoya terserah ente. Kalau itu cerita langsung dari ente, ana tidak percaya. Karena apa? Karena ente selalu suudon sama orang. Ini penyakitnya kamu. Penyakit kita juga ada, cuma ente menampakkan seperti itu. Itu tidak benar. Ana baca cerita seperti itu dari kitab yang ngarang orang alim, ana percaya sama dia.
Gitu aja. Makane sing ndak krungu sing ndak percaya tutup ae kupinge wis. Utawa patenono radione. Sing ndelok YouTube patenono YouTube-e saiki. Iya. Sama. Itu cerita masih di mana itu? Di dunia. Apa maning di alam kubur. Gitu loh, kenikmatan. Wa qala Ubaid. Ini di situ Ubaid bin Umair. Tapi di sini Ubaidillah bin Ubaid bin Umair. Ya wallahu a'lam sudah. Yang bener sing ngendi iki? Koyoke wa qala Ubaid bin Umair. Koyoke keleben Ubaidillah bin. Ya. Itu Ubaidillah bin Umair, Ubaid bin Umair ya. Ya wallahu a'lam sudah. Ojo corek, jangan biasa corek, biarkan sudah. Kayak bunderan tok ae apa. Fi janazatin, beliau berkata dalam satu jenazah. Beliau mengatakan apa? Balaghani, telah sampai kepadaku kabar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gal. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita, sesungguhnya mayit yaq'udu, dia duduk, wa huwa yasma'u, dan itu mayit dengarkan khatwa musyayyi'ihi, langkah orang-orang yang nganterkan jenazahnya. Makanya pelajaran kemarin Nabi bilang kan, ketika baca talqin di hadapan, karena dia duduk sekarang, duduk itu mayit Pak, yang dengarkan binatang dua ya. Semua binatang dengarkan kecuali tagolen, manusia dan jin tak dengar. Ya orang pilihnya Allah dengar Pak. Lah kalau jenengan kerungu Pak, ya tutup pasar. Ya benar, sing tutulan manuk tutup wis, dadi manuk-manukan. Ya sing buka Polowijo tutup, mati wis. Makanya dikasih rahmat sama Allah, kita orang ndak denger. Ya. Duduk dengarkan langkah orang yang nganterkan itu jenazah. Fala yukallimuhu syai'un, tidak ada yang berbicara kepada itu mayit sesuatu pun, illa gabrahu, kecuali kuburannya. Kuburannya mengatakan, yaqulu, mengatakan itu kuburan, waihaka, celaka kamu ibna Adam, wahai manusia. Alaisa qad hadzartani, bukankah benar-benar engkau telah memberikan peringatan atas diriku? Wa hudzirta, qad hudzirtani, telah diberikan peringatan mengenai diriku. Wa hudzirta dhiki, dan telah diberikan peringatan kamu tentang sempitnya aku. Wa natsni, dan natsni, bau busuknya aku. Wa huwa, dan aku kuburan, li, untukku ini kuburan. Wadudi, dan apa ini, cacing-cacing. Famada, maka apa, a'datta, yang engkau persiapkan, li, untukku. Ya, ini cerita panggih, jarak 5 kilo mambu cacingi, jarak 5 kilo mambu tahu ya. Qala Barra bin Azib, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat aku pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi janazati rajulin minal ansor, di jenazah seseorang dari sahabat Ansor. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala gabrih, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kuburannya. Munakkisan ra'sahu, Nabi menundukkan dari kepala mulia Nabi. Ini Nabi Pak, di kuburan untuk cekakaan re, di kuburan untuk rokokan, di kuburan untuk cerita sawah. Ini Nabi kalau ke kuburan ngantarkan jenazah dingkluk gini Pak. Nabi loh ini Pak. Nabi gini. Ya. Waktu ngubur putra beliau Ibrahim, anak dari Sayyidatuna Mariatul Qibtiyah, duduk gini Nabi. Nangis. Nabi itu omaning kula jenengan nang kuburan sing adab, sopan santun, pikir ini kehidupan setelah kehidupanku sekarang, yang hakikat ya ini. Katanya Sayyidina Utsman,
aku kalau cerita tentang masalah kubur, aku kalau cerita masalah yang lain-lainnya tidak takut. Kalau cerita kubur takut di Sayyidina Utsman. Jadi tahu gitu. Sayyidina Utsman itu kalau diceritai Nabi tentang masalah mahsyar, berjalan di atas sirat, beliau tidak nangis. Tapi kalau dicerita kubur nangis, keru-keru, Pak. Katanya beliau, kenapa kok seperti itu Sayyidina Utsman? Dikatakan, ya kalau ente berada di mahsyar, di jembatan sirat, saya bareng kayak kubur. Cina nak, ya sendirian ya di kubur. Kemudian dikatakan Sayyidina Utsman itu sering mengatakan kalau sudah kelihatan kubur menyampaikan dengan tangisan. Anal gobro awalu manzilatin min manazil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Wa man lam yanju fama ba'dahu as'ab. Kata Sayyidina Utsman, ini kuburan pertama kali tempat dari kehidupan akhirat. Faman naja minhu, siapa orang yang selamat dari ini kuburan, fama ba'dahu aisar, setelahnya lebih mudah. Wa man lam yanju, siapa orang yang tidak selamat dari ini kuburan, fama ba'dahu as'ab, maka setelahnya kehidupan ini lebih sulit lagi. Di kuburan sulit, nanti setelahnya lebih sulit. Dari kuburan porsekot, Pak. Porsekot kebaikan, amin, atau porsekot adab. Lek porsekot kebaikan ya ini contoh nih, dilapangkan, kasih lampu, nyambung ke taman sorga, dibarengi bidadari, ya, dibarengi istrinya yang solihah. Satu orang soleh itu pernah ngomong, Pak, ketika sakit itu, Allah mau sakit akan meninggal itu, istrinya ada di sampingnya. Ngomong apa katanya istrinya? Lek pasang kita, dik, ojo suwe-suwe itunya yo. Kata si suaminya itu. Jangan lama-lama hidupnya. Ojo suwe tak anteni kon suwe lho. Anteni ojo suwe. Kok kasare ngono, ya janjian yo. Engko ketemu di kene ya, tak anteni lho. Ojo suwe. Setelah ngomong itu, beliau orang soleh tadi meninggal. Setelah berapa tahun, 3 atau 5 tahun, si istrinya itu meninggal juga. Diintain itu benar loh. Allah. Iya. Barengi, Pak, barengi. Oh, tapi berubah wis, khawatir. Mosok, Beb. Nek dunya ketemu iku nyocok. Oh, berubah kabeh sudah. Makanya di dalam keterangan tentang doa sembahyang mayat itu, Allahumma abdilhu daron khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Zauja min zauja, sampai semuanya itu khairan. Itu ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan istrinya itu memang betul-betul diganti. Ngamuk iki. Misalnya kemoro mari ngomong kok ngono, tak tutup pengajian ngamuk pasti. Ngamuk. Makanya tak tutup dhisik, Pak. Tak terusno, masih setengah jam bisa. Tak terus dhisik. Tapi pendapat ulama yang paling kuat, mereka mengatakan bukan istrinya yang diganti, sifatnya yang kurang baik diganti. Sifatnya yang kurang baik kok apa, Beb? Ojo mancing kon. Ente tahu sudah itu. Rotok-rotok nyocot. Ndak nak nyocot khoyir tok enggak wis. Ndak urusan pelonco. Jadi sifatnya, Pak, ya bentuk-bentuknya, sifatnya bentuknya putih ayu ngono. Ndak pangling, kaling nih. Cuma tahu nanti. Iya, kepingin ya. Ya insya Allah kumpul di dunia wal akhirah ya, dalam keadaan baik, panjang umur, sehat, ketaatan sama Allah. Kalaupun meninggal semoga husnul khotimah. Tapi insya Allah panjang umur, Pak, nggih, sehat, taat sama Allah ya. Siapa yo? Terung duwe ngono. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrihi munakisan ra'sahu, tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung denganmu min adzabil qabri. Ini dalilnya. Kok wong liberal ngomong ndak ono? Ono tak azab kubur, ndak ono iku. Lah iki le. Ini Nabi nih doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, salasan malan. 3 kali. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu
meminta perlindungan darimu dari azab kubur. Sumakola, kemudian Nabi bersabda, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, idza kana, jika ada dia tadi itu, gubila ini minal akhirati, idza kana fi gibalim minal akhirati, ya, idza kana fi gibalim minal akhirati, jika ada siapa orang mukmin tadi itu di sisi akhirat, artinya orang mukmin tadi itu sudah berada di akhirat, ba'atsallahu, Allah mengutus malaikatan, malaikat yang diutus Allah ini ka'anna wujuhahumus syamsu, seolah-olah terangnya wajahnya mereka itu malaikat bagaikan matahari. Ma'hum, bersama mereka, hanutuhu, apa ini, kapur barusnya, wa kafanuhu, kafannya. Jadi kafane kapur barus itu kan kalau di dunia ini Pak dikasih kapur barus barang itu kan sunnah, ya, diberikan sesuatu yang tidak akan membuat cepat rusaknya mayit, itu sunnah. Jadi mandikan itu kalau bisa jangan menggunakan air yang hangat, karena air hangat itu bisa membuat lemir sama kulit, kecuali kalau musim dingin. Pas musim dingin jangan dimandikan dengan air dingin, podo ae sampean. Pas musim dingin adus banyu adem, ya apa? Sakit, sama sakit seperti itu mayit. Dikasih apa? Ditumbuhi dengan apa ini? Ditumbuhi dengan apa, kapur barus. Tempat airnya itu. Atau kalau dikasih sidir. Enggak tahu sidir. Sidir, ono basa Jawa nih, sidir itu ada dicampur gitu, disiramkan, saram kabeh. Kemudian setelah itu jangan dalam keadaan basah dikafani, karena akan cepat membuat hancur. Dikasih kafan semuanya, jadi ditaburi kafan. Jadi kafan 3, yang paling bawah lebih lebar, yang nomor 2 agak kecilan, yang nomor 3 lebih kecil. Jadi sekaliannya kalau dibungkus kan Pak, bleb bungkusnya kayak gitu. Yang kedua bleb, yang ketiga dep gitu. Itali 3, 1, 2, 3, semuanya kasih kapur barus. Lobang-lobang ini dikasih kapas, ya, ditaleni. Lho Beb, buka pocong ku Beb, di kepala iku lek dibuka jadi dari pocongan. Iku ndek film. Oh niki akan delok film Susana ya ini. Kadang-kadang lali Pak, ya dibuka misalnya, waduh bingung Pak sak kampung. Lah ini apa bengi dadi kok. Dadi apa le? Terus dibuka poconge. Iki duduk syariat iki, film ya kok ngene iki. Madhab film ngene. Anda Pak, sunnah dibuka memang. Setelah dibuka, dikasih labina, ditempelkan di sini. Plak. Ya, buka. Pipis yang dilus-lus biar perawatan larang kayak ya. Ya, tapi nanti di alam kubur digantikan dengan apa? Kapur barusnya lain, kafannya lain, malaikat yang bawa. Kafan yang paling bagus warna apa? Warna putih. Hadis. Beb lek kafan gawe batik ya apa Beb? Ya enggak apa-apa. Nek rada sampel ini. Lah ya enggak apa-apa. Aku minta kon. Ya apa Beb gawe batik? Enggak apa-apa. Cuma sunahe hadis Nabi, sebaik-baik pakaian itu warna putih, kafani mayitmu dengan kain putih. Itu. Yang afdal itu yang apa? Yang sudah dicuci dengan air zam-zam atau yang baru? Yang baru. Kafan itu. Nah, biasanya di sini kasih za'faron, Nak. Di sini kasih za'faron. Nah ya, di mulutnya ini ada za'faron itu Pak, kayak tembakau, tapi bukan tembakau rek. Ya, aduh. Ya apa kangkang. Kalau matanya sih tetap buka ngene, ojo waduh meletok yo melek. Opo ae kon iki. Itu ya saken wis rame-rame, kasih tutupan gini apa? Iya, kayak tutupan. Gini, aduh. Sama dhisik rek. Panjang umur insyaallah.
Heeh. Lha misalnya gawe ngene ya kok wong pacaran ngono. Ya ora apa-apa terus sampean. Ngene ra. Oh, sunah yang ini. Ya. Ada satu orang soleh itu, Pak. Kan biasanya orang itu kalau meninggal secara hukum fikih kan harus cepet-cepet, Pak. Di perut pelan-pelan sama dikasih minyak biar enggak kaku. Itu ada orang meninggal, orang soleh itu sudah lama ini, ya aksinya 2-3 jam gitu dikubur ini, ditaruh ini, buka terus, belak. Dipasang mana yang buka mana, belak. Dari saya ngelemes ya, Pak. Secara fikih tidak ono itu, tapi Allah menunjukkan di situ. Ini, iya, taleni, ya, ini. Wong wedok 2 lapisan. Iku sing wedok ya Allah. Semoga yang nutup aurat ditutup sebentar lagi ya. Enggak buka aurat lagi. Orang meninggal dunia perempuan sebenarnya muslimah, meskipun ketika hidupnya dia buka rambutnya, bang kerudung, ono kerudungi. Nek gelem kudungan kan di dunya, entenono kon. Engko lek meninggal pasti kudungan kon, pasti. Gunakan dulu sarung, bukan sarung tutup sarung itu maksudnya sarung itu penutup, dikasih tutupan dulu antara pusar ke lutut. Kemudian nggak gamis itu apa? Lek bosone kita orang daster dowo, mulai pundak sampai kaki. Kemudian apa? Kerodong, nggak kudungan kon, tenono kon. Engkau pasti kudungan kon. Kon nggak pernah nang masjid sembayang, nang musola sembayang nggak pernah, masjid nggak pernah. Tenono. Suatu saat ada imam kon, tapi karo turu. Loh, masa bisa imam dari karo turu? Ono, ndak sujud, ndak rukuk, mek tidal tok. Sembayang apa? Mayit. Terus no kon, aja sembayang nang sembayang ijenan terus kon ya. Ya hati, Pak. Ini akan datang sama kita. Pas kukune dawa-dawa ngene, itu sunnah dicopoti, diketoki, jangan. Makro malah. Ya, biarkan gini. Kalau kukunya panjang gini dibiarkan. Ini panjang gini karena tanggal 1, Pak. Sampai tanggal ini mau insya Allah mau nyembelih, nah makanya tidak tak potong. Lek sampeyan wis potongan, ndak nyembelih ngono kon. Ya, lek nyembelih apa, Pak? Oh, tidak nyembelih, man. Murah kok, 600, man. Ya betul, kambing 600. Tak gelem sih an, matus berkah teko Nabi. Ya, dicukur kabeh. Aduh, ya. Kalau mandikan jangan gunakan air dengan sabun yang ada ini, karena sabun yang ada ini panas, akan mempercepat rusaknya kulitnya si mayit. Yang gunakan sedir bang itu. Itu, Pak. Fayajlisuna, maka mereka malaikat itu duduk madda basorihi, sepanjang jauhnya itu pandangan. Jadi malaikat dibarengi malaikat, Pak. Malaikatnya malaikat rahmat. Sabar, jangan takut, jangan khawatir. Ada barengnya sudah, sabar. Berapa banyak malaikat yang barengi itu? Madda basorih, sepanjang jauhnya pandangan mata. Amin ya. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, dan juga anak umumkan di sini karena minggu depan itu hari Jumat insya Allah hari raya, Pak. Hari raya Idul Adha ya. Kemis itu usahakan puasa, Pak. Hari Arafah, ampuni dosa sebelumnya, dosa yang akan datang. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan kabar gembira bahwasanya dia akan memiliki umur yang panjang, karena Nabi mengatakan diampuni dosa sebelumnya, dosa yang akan datang. Kemudian hari itu hari pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma yang berada di Arafah, yang di luar Arafah pun seperti kita ya. Semoga tahun-tahun depan bisa berangkat, amin, diampuni. Makanya kita as-salafun as-shalihun buat asar baca zikir sampai waktu maghrib. Kita akan mulai juga asar jam 3 seperempat insya Allah, sambil baca-baca nanti sampai waktu maghrib. Insya Allah kita sediakan
berbuka, insyaallah itu jangan sampai tidak hadir. Yang perempuan bisa hadir di rumah, dan insyaallah ana masih nunggu konfirmasi dulu, ana kepingin diletakkan di pondok aja yang perempuan, jadi enak sambil membuka pondok. Pemotongan apa? Pemotongan pita iso boleh itu ya insyaallah. Tapi ya nunggu ini insinyur teko ndak ya, nah tanya bisa digunakan apa ndak kemis depan ini. Kalau bisa perempuan nanti insyaallah di sana kita sediakan layar langsung live, enak sudah, besar insyaallah cukup ya. Tadi omaku ndak umek ndak insyaallah ya. Kemudian untuk Sabtu mlebu apa ndak? Jumat kan yoyo. Sabtu mlebu apa ndak? Engko Pak tak pikirno maneng. Lek yang prei ya prei. Sabtu ngarep iki ya. Iya. Karena iya, Jumat itu hall Gresik. Jumat itu rohanya, Pak. Usahakan hadir. Wis aku ndak ngerti beb ngomongnya apa kok ndak diterjemahno. Wis meneng li, berkah wis meneng wis. Wis nunggu teko wis. Dari Jumat itu berangkat. Hah? Buat manis. Oh, manis kan. Manis temenan kok kan. Jumat manis itu. Ya. Engko Sabtu acara hallnya. Jadi Sabtu ini Sabtu lagi itu libur pengajian. Mbok Sabtu ngarep iki ya apa? Sik ngenteni apa iki isyarat di sini. Apa prei apa ndak gitu ya. Dan usahakan Pak, usahakan untuk supaya bisa korban, usahakan. Insya Allah kalau kita punya semangat Allah akan ngasih. Karena apa? Ini sesuatu yang orang yang dikatakan oleh Nabi, man wajada si'atan ayudhahi falam yudhahi fala yagrub musallana, katanya Nabi. Siapa orang yang punya kemampuan untuk nyembelih tapi tidak nyembelih, jangan deket-deket dengan tempat sholatku, katanya Nabi. Murah 600, durung nek kanca dhewe 500, durung disogok karo apa tambah 450. Ya, durung terus saya tidak bayar kono ire. Ya bayar rek. Ya. Dan Anda ingatkan juga apa ini mungkin ya untuk penting ini karena banyak yang tidak tahu Pak, kacangan katanya kurang 2 tahun. Enggak. Itu penting hukum-hukumnya. Insya Allah sudah Anda sampaikan sekilas itu waktu kemarin khutbah Jum'ah. Insya Allah akan kita putar di radio. Coba dengarkan Pak, karena banyak kesalahan Pak di situ. Ya nanti kita ambilkan juga dari penceramah-penceramah yang lain untuk kita putar. Pokoknya momennya untuk korban, agar jangan sampai keliru kita korban. Itu insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab.